Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United siap menunda kepindahan Carlos Baleba hingga tahun depan. United belum sepenuhnya menyerah untuk merekrutnya sebelum bursa transfer ini ditutup. Tetapi sumber-sumber senior mengakui bahwa kesepakatan itu kecil kemungkinannya. Sebetulnya kita semua nggak perlu kaget ya kalau misalkan kesepakatan untuk mendatangkan Carlos Baleba ke Manchester United ini gagal terpenuhi. Karena sejak awal aku sendiri sudah ragu Manchester United mampu memenuhi tuntutan dari harga yang ditetapkan oleh Brighton sebesar 114 juta euro dari total kesepakatan yang diinginkan, dan Carlos Baleba pun akan mendapatkan tekanan yang sangat besar dari harga yang ingin dipenuhi oleh Brighton. Makanya sejak awal agak skeptis saja Carlos Baleba ini bisa didatangkan ke Manchester United dengan harga segitu. Bahkan rekor pembelian Manchester United sejauh ini masih dipegang oleh Paul Pogba sekitar 104 jutaan kalau nggak salah pada waktu itu. Nah, dengan penundaan seperti ini, menurutku apa ya? Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga. Sisi positifnya, Manchester United tidak mengeluarkan biaya terlalu mahal untuk mendatangkan satu pemain. Dan mungkin bisa fokus ke alternatif pemain lain ya, seperti Adam Wharton, terus Martin Hjulmand ya. Ada opsi-opsi lain yang mungkin masih lebih terjangkau dari sisi valuasi harga. Tapi ya sisi negatifnya adalah kemungkinan ya, karena penundaan tahun ini, kalau misalkan tahun depan Carlos Baleba ternyata lebih bagus lagi secara performa dan makin banyak klub yang berminat untuk mendatangkan pemain ini, tentu Manchester United akan lebih sulit untuk mendatangkan Carlos Baleba. Karena persaingan akan semakin ketat, tentu harga yang diinginkan justru lebih besar, meskipun secara kontrak dia lebih sedikit. Kan sekarang kontraknya tersisa 3 tahun. Kalau musim panas mendatang, otomatis kontraknya hanya tersisa 2 tahun. Tapi kalau ada banyak klub yang berminat, ini akan terjadi perang penawaran harga. Tentu itu akan menyulitkan Manchester United. Meskipun kesepakatan verbal antara pemain dengan Manchester United itu sudah bukan menjadi masalah, tapi kendala utama tetap dari sisi Brighton selaku klub pemilik pemain tersebut. Agak disayangkan juga ya teman-teman, karena sejak awal Carlos Baleba ini pilihan utama dari Ruben Amorim untuk lini tengah Manchester United. Kalau dulu kita sudah melihat sendiri bagaimana Louis van Gaal yang gagal mendatangkan Toni Kroos, terus Erik ten Hag yang gagal mendatangkan Frenkie de Jong. Harusnya manajemen juga belajar bahwasanya lini tengah ini salah satu posisi yang sangat urgent. Salah satu posisi yang sangat penting yang mana itu harus sesuai dengan kebutuhan pelatih. Nah, sekarang di era Amorim ya manajemen harus bisa belajar. Oke lah, mungkin Carlos Baleba masih belum bisa didatangkan untuk saat ini. Tapi tetap harus ada penggantinya ya, untuk apa ya, untuk menunjang Ruben Amorim dalam menjalani musim depan di Manchester United. Karena kalau kita lihat sampai saat ini gaya permainan Manchester United itu masih sering melebar ya, dan di lini tengah masih sering kosong, masih sering kecolongan gitu loh. Maka dari itu perlunya ada penambahan lini tengah baru yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Ruben Amorim. Jadi jangan sampai manajemen ini melakukan kesalahan yang sama dengan tidak memenuhi pemain yang dibutuhkan oleh pelatih gitu loh. Ya belajar dari Louis van Gaal, terus dari Erik ten Hag, bahkan dari Ole juga ingin mendatangkan pemain-pemain lain pada saat itu seperti Declan Rice ya, tapi
tidak berhasil didatangkan dan manajemen lebih mementingkan pemain-pemain lain yang memiliki sisi komersil yang tinggi gitu loh. Makanya di era Amorim ini aku lihat selera Amorim ini sepertinya cukup jeli juga gitu teman-teman. Kalau kita amati ya, dia baru 1 musim ya bersama Manchester United mengarungi Premier League, dia sudah tahu pemain-pemain mana yang bisa bersaing untuk kompetisi Premier League musim depan. Makanya didatangkan Bryan Mbeumo, terus didatangkan Matheus Cunha, terus yang terakhir Benjamin Sesko. Ini bahkan mantan pelatih Manchester United, Ralf Rangnick, itu sangat memuji keputusan dari manajemen saat ini untuk mendatangkan Benjamin Sesko, karena Rangnick juga sangat mengagumi Sesko ini dan ingin mendatangkan pada waktu itu, tapi belum terjadi ya, baru terrealisasi sekarang. Jadi kembali lagi dengan adanya penundaan Carlos Baleba ini ya, memang banyak dari kita sebagai fans yang sangat ingin mendatangkan Carlos Baleba ke Manchester United. Ya, aku pribadi pun demikian. Tapi kembali lagi kondisi finansial ya, harga yang diminta juga termasuk overprice, terus belum lagi tekanan yang akan didapatkan oleh pemain. Ini bisa menjadi masalah baru di kemudian hari. Makanya dengan adanya penundaan Carlos Baleba ini harus ada opsi alternatif lain agar lini tengah tetap ada pembaruan. Masih ada waktu sekitar 2 minggu untuk mendatangkan pemain baru dan manajemen harus bergerak cepat kalau ingin lebih siap lagi dalam menjalani musim depan. Gitu. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. AS Roma telah mengirimkan tawaran resmi sebesar 20 juta kepada Manchester United untuk Jadon Sancho. Pembicaraan antara kedua klub sedang berlangsung. Ya, sebetulnya agak males juga ya ngomongin sampah Sancho satu ini ya, karena prosesnya tidak kunjung usai, bahkan udah sekitar 10 klub lebih yang pernah menawarkan diri untuk mendatangkan Jadon Sancho, tapi sebagian besar ditolak dan tidak ada kepastian. Dan sekarang AS Roma dengan percaya diri mengajukan tawaran resmi kepada Jadon Sancho. Dengan harga 20 juta pound sterling, ya menurutku ini yang bisa dijangkau oleh Manchester United ya, demi bisa menjual Jadon Sancho. Karena sebetulnya kontraknya pun nggak tersisa lama gitu loh, ya sekitar 1 tahunan mungkin. Jadi kalau ada penawaran seperti ini ya langsung aja dijual secara permanen, nggak usah peminjaman lagi dan lain sebagainya, langsung dijual aja secara permanen, toh itu bisa melepas beban gaji yang harus dibayarkan oleh Manchester United kepada pemain sampah ini dan juga mendapatkan tambahan dana segar untuk mendatangkan pemain baru lainnya. Asli teman-teman ya, kita mau bicara panjang lebar, dianalisa sekian banyak, sedemikian jauh, tapi kalau ujung-ujungnya pemainnya masih toksik, ya mau gimana? Manajemen juga sudah berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Emang Sancho-nya aja yang bangsat gitu loh. Makanya sampai sekarang ya, bahkan setelah mendatangkan 3 pemain baru ya, 4 dengan Diogo Leon juga, yang terjual baru berapa? 1, Marcus Rashford, itu pun pemain pinjaman, bukan penjualan permanen gitu loh. 4 pemain ini, naudzubillah ya Allah, nggak selesai-selesai, nggak terjual-terjual. Ini udah di titik muak ya kita sebagai fans itu, atau melihat berita-berita penjualan pemain dari Sancho, Garnacho, Anthony, Malaysia. Ini aduh, misal kotoran itu masih bisa diolah loh jadi pupuk, ini lebih buruk dari kotoran gitu loh. Wes tahe sumpah, nggak ada hal positif yang bisa aku lihat dari Jadon Sancho gitu loh. Ya terserah lah, semoga minggu ini AS Roma dan Manchester United
sepakat untuk negosiasi terkait Jadon Sancho, dan Jadon Sancho pun juga setuju untuk pindah ke AS Roma. Kamu mau pergi kemana lagi? Juventus nggak akan mau. Dia sudah mendatangkan pemain lain gitu loh. Dari sisi keuangan juga terbatas. Nah ini AS Roma ya udah terima aja gitu loh. Gak usah menye-menye kan. Kuamplengi pisan arek kok ngelamak ya, ruwet ya, lanang ruwet ya. Jadi banci aja yuk. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Chelsea dan Manchester United sedang dalam pembicaraan lanjutan terkait Alejandro Garnacho. Penundaan penawaran resmi sebagian bersifat taktis. Chelsea berharap harga yang diminta sebesar 50 juta pound sterling bisa diturunkan. Ya, kita juga tidak perlu berbicara banyak terkait proses negosiasi Garnacho. Mungkin Garnacho ini dalam upaya keluar dari Manchester United lebih mudah dibandingkan Jadon Sancho tadi. Hanya masalah valuasi yang diinginkan oleh Manchester United dan harga yang mampu dipenuhi oleh Chelsea. Meskipun seharusnya valuasi Garnacho ya enggak 30 juta juga ya gitu loh. Mungkin 45. Ya ambil tengah-tengahnya aja lah. Kalau MU minta 50, Chelsea mampunya 30, ya ambil tengah-tengahnya. Ya paling adil 40 lah, 40 plus add-ons 5 jutaan atau add-ons 10 jutaan. Itu kesepakatan yang mungkin bisa diraih oleh kedua belah pihak. Tapi di luar itu semua, harusnya Garnacho memang tujuan berikutnya adalah Chelsea. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Ya, sebentar lagi sudah memasuki adzan maghrib. Mari kita ibadah terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.